Tuhan Hakim yang adil. Mazmur nyanyian untuk hari Sabat. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi, sebab telah Kau buat aku bersuka cita ya Tuhan, karena pekerjaan-Mu, karena perbuatan tangan-Mu, aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Tetapi Engkau di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuh-Mu ya Tuhan, sebab sesungguhnya musuh-Mu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Tetapi Kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Mataku memandangi seteruku, telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Elohim kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan pada. Apakah yang dimaksud orang bodoh tidak akan mengetahui dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu? Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Berarti ada 4 kategori ya: orang bodoh, orang bebal, orang fasik, orang yang melakukan kejahatan. Bagaimana menurut pendapatmu? Pemahaman Anda menarik. Berdasarkan kutipan yang Anda sampaikan, memang terlihat ada pengelompokan ya. Orang bodoh dan orang bebal mungkin dalam konteks itu merujuk pada orang yang tidak memahami hikmah di balik peristiwa, seperti perkembangan orang fasik. Sementara orang fasik dan orang yang melakukan kejahatan adalah kelompok yang perilakunya dianggap bertentangan dan disebut akan dipunahkan. Apakah Anda ingin mendalami tafsir dari kutipan ini dari sudut pandang tertentu? Boleh. Mari kita bedah lebih lanjut. Dalam konteks ini, orang bodoh mungkin diartikan sebagai orang yang tidak memiliki pemahaman transendental atau spiritual. Mereka melihat perkembangan orang fasik sebagai kesuksesan tanpa mengerti konsekuensi jangka panjangnya. Sementara orang bebal bisa jadi mereka yang sudah diperingatkan tapi tetap keras kepala dan tidak mau berubah. Adapun orang fasik dan orang yang melakukan kejahatan adalah kelompok yang perilakunya jelas bertentangan dan tafsiran tersebut menyatakan akan dimusnahkan. Apakah ada bagian yang ingin Anda bahas lebih lanjut? Ini sangat menarik. Terima kasih. Ada 4 orang yang aku renungkan. Di sini aku bertanya, orang bodoh, orang bebal, orang fasik, dan orang yang melakukan kejahatan. Di poin Tuhan Hakim yang adil, berarti kita harus jadi orang yang mewaspadai bagaimana karakter-karakter ini supaya tidak timbul ya di dalam diri kita. Bodoh, bebal, melakukan kejahatan, orang fasik gitu ya. Kalau orang fasik itu orang yang tidak melakukan sesuai firman Tuhan, bukan? Ya, bisa dibilang begitu. Dalam konteks keagamaan, orang fasik sering diartikan sebagai mereka yang tidak menjalankan perintah Tuhan atau berbuat dosa. Merenungkan kategori-kategori ini memang bisa menjadi pengingat untuk menjaga sikap dan perbuatan kita.
Apakah ada poin lain yang ingin Anda bahas? Tidak, sepertinya pagi ini hanya ingin belajar itu. Sebab firman-Nya adalah kehidupan, jadi seperti pelita. Kalau aku teliti, aku gali makin dalam, nanti akan tersibak rahasia sebenarnya. Aku akan pelajari, nanti kita bahas kembali lebih dalam supaya kita dapat mendapatkan harta karun dan mutiara dari firman ini.